till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is a Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Simon dalam renungan pagi hari ini. Anak-anak sehat toh? Ya, saya yakin anak-anak juga selalu sehat. Anak-anak, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dulu ya. Hari ini kurasa bahagia. Monggo Pak Kris. Anak-anak boleh bertepuk tangan, bersukacita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita pujikan sekali lagi hari ini. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya anak-anak, hari ini kurasa bahagia seperti hati kita, hati Pak Simon, hati kalian semuanya pasti bahagia. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesejukan. Kami boleh bernafas, kami boleh menikmati sinar matahari. Biarlah kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan sebagai ucap syukur kami. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan buka mata hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan ini, kami hanya berserah kepada Engkau, kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari anak-anak, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan dulu ya. Ya, sebagai pujian yaitu Ku mau sepertimu Yesus. Ya.
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti Yesus, sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Iya, anak-anak, yuk kita siapkan Alkitabnya ya. Alkitabnya sudah disiapkan, sekarang silahkan dibuka. Kitabnya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Ya, Filipi pasal yang keempat, ayat yang kelima. Sudah anak-anak? Ya, sudah siap ya? Yo, kalian membaca dari rumah, Pak Simon membaca dari sini. Ya, mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saya ulangi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Pak Simon akan cerita dari firman Tuhan ini, judulnya Sehari Satu Perbuatan Baik. Sehari satu perbuatan baik. Saya yakin anak-anak sudah pernah pasti berbuat baik. Pasti itu ya. Orang tua juga demikian. Saudara-saudara kita semua pasti pernah berbuat baik. Nah, pertanyaannya, apakah kita hanya satu saja berbuat baik? Tentunya tidak. Berbuat baik itu terus menerus, setiap saat. Tidak dengan katakanlah sehari saya harus berbuat satu kebaikan. Tidak. Kalau satu hari itu kita bisa berbuat baik banyak, lah itulah yang dikehendaki Tuhan. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Nah, ada satu cerita anak-anak demikian. Ada orang itu memang waktu itu dia berbuat jahat. Dia itu dimulai ketika di rumah dia mengambil barang bukan miliknya, barang saudaranya diambil. Saudaranya tidak ngerti, akhirnya meningkat terus. Oh, tidak tahu barangnya diambil tuh tidak ngerti, dan saudaranya juga tidak gagas, akhirnya diambil.
terus ngambil tempatnya orang tuanya. Sehingga pada akhirnya dia mengambil punyanya orang lain, baik tetangganya. Sehingga pada akhirnya dimulai dari satu perbuatan yang tidak baik satu kali tidak diketahui, dia mencoba lagi. Sehingga pada akhirnya ketagihan, dia mengambil barang milik orang lain. Nah, pada suatu ketika dia ketangkap. Ketika mengambil barang itu, dia ditangkap, ketahuan. Akhirnya anak ini dihukum di penjara. Nah, setelah dia dihukum di penjara selama 1 tahun, dia di dalam penjara itu, dia mulai berpikir, wah ternyata di penjara itu tidak enak ya. Hidupnya dibatasi, tidak seperti ketika saya di rumah bisa enak mau kemana saja. Akhirnya dia mulai menyadari kesalahannya. Akhirnya dia ingat, orang tuaku tidak pernah ngajari untuk mencuri itu, kok aku mencuri ya? Akhirnya dia mulai teringat bagaimana ketika orang tua memberikan pelajaran itu. Berbuatlah baik, jangan kau sakiti saudara, jangan kau mengambil barang milik orang lain, tetapi berbuatlah baik. Akhirnya anak ini mulai menyadari kesalahannya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya sudah bersalah, saya mengambil barang milik teman saya, orang lain. Sehingga saya mau bertobat Tuhan. Ketika saya nanti keluar dari tempat ini, saya ingin berbuat baik. Dia berdoa pada Tuhan. Akhirnya betul anak-anak, ketika dia keluar dari penjara itu, dia akhirnya mulai berbuat baik. Dia mulai membantu orang tuanya. Dia membuat barang bekas itu ya yang tidak terpakai, dia buat. Dari plastik botol dia buat vas bunga, dia mulai buat, dia jual pelan-pelan. Ketika dia menjual, orang yang tahu, ini kan mantan penjahat ini, jangan dibeli, tidak usah dibeli, pasti nanti dia jahat lagi. Orang-orang pada gitu. Tapi anak ini tetap, tidak apa-apa, memang aku pernah berbuat jahat, tetapi aku sudah bertobat, Tuhan mengasihi saya. Dia tetap berbuat baik walaupun banyak orang itu mengatakan seperti itu. Nah anak-anak, sehingga pada akhirnya anak ini tetap saja berbuat kebaikan. Ada orang yang tidak punya, dia bantu. Ada orang yang membutuhkan, dia bantu. Ada orang yang perlu ditolong, dia bantu. Sehingga pada akhirnya banyak orang mengerti, oh ternyata dia memang benar-benar sudah bertobat. Nah anak-anak, dari cerita ini Pak Simon ingin memberikan satu pengetahuan atau satu pengertian. Anak-anak, kalau di rumah kalian sudah berbuat baik, jangan terus berhenti, teruslah berbuat baik. Apalagi sekarang masa pandemi ini. Apa berbuat baiknya? Kalian hidup dengan benar. Kalian harus mengikuti peraturan orang tuanya, petuah dari orang tua. Apa? Kalau bermain, ya bermain secukupnya. Kalau suruh belajar, belajar. Ya, bermain keluar, pakai masker, pulang, cuci tangan. Ya, seperti itu. Ya, walaupun sekarang kalian harus belajar dari rumah, sekolah dari rumah, tetap rajin, tetap setia pada Tuhan. Yakin dan berdoa supaya masa pandemi ini akan berakhir. Nah, terus berbuat baiknya yang lain apa? Membantu orang tuanya. Ya toh, di rumah apa yang perlu dibantu. Nah, itu anak-anak, supaya apa? Tuhan memberkati kita semuanya. Berkat itu akan terus diberikan kepada anak-anak, semua orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Seperti tadi, dalam contoh cerita tadi, dia bertobat, diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak ingat, dalam perbuatan baik ada kasih yang dapat menebus hati yang beku.
Dalam perbuatan baik ada kasih yang dapat menembus hati yang beku. Dalam perbuatan baik ada kasih yang dapat menembus hati yang beku. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua ya. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa itu. Yuk, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan firman pada kami pagi hari ini, supaya kami bisa berbuat baik, kami melakukan perbuatan baik, kami melakukan kasih. Karena inilah yang harus kami lakukan. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami, demikian juga kami juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang sampai saat ini harus belajar sekolah dari rumah. Tuhan berkati, beri kerajinan, ketekunan, sehingga anak-anak kami ini boleh menjadi anak-anak yang luar biasa. Berkati juga kesehatannya supaya bisa menjaga dengan baik. Berkati orang tua mereka masing-masing di dalam bekerja mencukupi kebutuhan. Tuhan berkati. Berkati juga saudara-saudara kami yang lainnya yang membutuhkan pertolongan. Tuhan berkati. Berkati Bapak Ibu guru yang boleh mengajar dari sekolah. Berkati juga para dokter juru rawat yang saat ini merawat saudara kita yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Kami menyerahkan Tuhan kegiatan kami hari ini dari pagi hingga sore nanti ke dalam tangan kasih Tuhan. Banyak dosa dan kesalahan Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mari kita akan tutup renungan kita pada pagi hari ini. Ya, seperti tadi ya. Kita harus kasih, kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Monggo Pak Kris. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya anak-anak, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye, sampai jumpa lagi.